Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihil fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan materi saya tentang hakikat bahasa. Hakikat bahasa terbagi atas 3 bagian. Yang pertama pengertian bahasa, yang kedua karakteristik bahasa, yang ketiga fungsi bahasa. Yang pertama pengertian bahasa. Beberapa ahli telah menurunkan definisi dari berbagai macam kepentingan dan sudut pandang masing-masing. Yang pertama menurut Mansor Pateda dalam bukunya Linguistik, sebuah pengantar, mendefinisikan bahasa adalah bunyi-bunyi yang bermakna. Yang kedua, G.A. Miller menyebutkan bahwa bahasa yang berwujud bunyi itu berisi 1. Phonetical information atau informasi yang disampaikan berwujud kalimat. Yang kedua, synthetic information atau informasi yang disampaikan berwujud kalimat. Yang ketiga, lexical information atau informasi yang terdapat dalam setiap klasmen. Yang keempat, conceptual knowledge atau konsep-konsep. Menurut Ibnu Zini, seorang ahli bahasa Arab memberikan definisi bahasa sebagai berikut. Aswatu biha biru biha kullu qaumun an agridahum, yang artinya bahasa adalah bunyi-bunyi yang diucapkan oleh setiap kelompok masyarakat untuk menyimpulkan maksud mereka. Yang keempat, menurut Edward Sabir memberikan definisi bahwa bahasa merupakan media khusus yang dimiliki manusia untuk menyampaikan pikiran, gagasan, dan kehendak yang berupa sistem dan lambang yang dilakukan secara sengaja. Yang kelima, menurut Muhammad Hasan Abdul Aziz dalam bukunya memberikan definisi bahwa bahasa merupakan sistem lambang yang diucapkan dan digunakan oleh sekelompok orang tertentu dengan tujuan berkomunikasi dan realisasikan bentuk saling tolong-menolong. Adapun karakteristik bahasa. Karakteristik bahasa terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, sistematik. Sistematik artinya diatur oleh sistem, yaitu aturan pola sistem, bunyi, dan sistem makna. Yang kedua, manasuka, atau dipilih secara acak tanpa alasan, tidak ada hubungan logis antara kata-kata dengan yang disimbolkan. Yang ketiga, ucapan, media terpenting uzaran atau bunyi bukan tulisan. Yang keempat, simbol, artinya mengacu pada objek dan hubungan. Yang kelima, manusiawi. Manusia adalah makhluk yang berbahasa. Yang keenam, komunikasi. Komunikasi merupakan alat atau cara untuk berinteraksi. Yang ketujuh, mengacu pada dirinya. Bahasa memantul pada bahasa itu sendiri. Adapun yang terakhir, fungsi bahasa. Fungsi bahasa itu adalah alat interaksi sosial, dalam arti alat untuk menyampaikan pikiran, gagasan, konsep, juga perasaan. Inevi menyebutkan ada 5 fungsi bahasa, yaitu yang pertama, fungsi interaksi sosial, yaitu alat interaksi sosial, yakni alat untuk menyampaikan pikiran, konsep, dan juga perasaan. Yang kedua, fungsi ekspresi, yakni pernyataan senang, jengkel, sedih, dan kecewa. Yang ketiga, fungsi informasi, yaitu digunakan untuk menyampaikan pesan kepada orang lain. Yang keempat, fungsi eksplorasi, yaitu penggunaan bahasa sebagai alat untuk menjelaskan suatu hal, perkara, dan keadaan. Yang kelima, fungsi persuasif, artinya penggunaan bahasa yang bersifat memengaruhi atau mengajak. Yang keenam, fungsi entertainment, yaitu bahasa untuk menghibur, menyenangkan, dan memuaskan perasaan. Baik, di sini saya akan membuka sesi tanya jawab.
Adapun pertanyaannya, yang pertama, jelaskan contoh fungsi informasi bahasa. Yang kedua, mengapa manusia menggunakan bahasa untuk berkomunikasi? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan bahasa sebagai simbol? Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang di atas. Yang pertama, contoh. Yang pertama, contohnya seperti dokumen dalam Microsoft Excel dan digunakan untuk memuat informasi, contohnya seperti koran, radio, dan televisi. Yang kedua, karena bahasa merupakan sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan dan atau makna oleh seseorang kepada orang lain. Yang ketiga, bahasa merupakan simbol bunyi yang keluar dari alat artikulator yang bersifat arbiter dan disepakati secara konvensional. Oleh karena itu, manusia tidak lepas dari bahasa. Baik, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.